Ini guys, kita hari ini mau training ya di Bank Indonesia dengan tim landscape, tapi materinya housekeeping. Jadi landscape itu ada housekeepingnya guys. Contoh dia membersihkan selasar lantai ini guys. Jadi kalau di housekeeping, di landscape itu disebutnya bukan housekeeping tapi hardscape. Hardscape itu pekerjaan yang keras gitu ya, yang menggunakan alat pembersih khas. Oke guys, ikuti keseruan kita. Melakukan training ya hari ini untuk tim hardscape landscape pesona di area Top Verbi. Jadi saya sebagai pembuka dulu untuk nanti sebelum materi masuk kita akan ada sambutan dari Bu Deli mungkin dari sebagai set manager. Langsung aja Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ayo semangat pagi. Ayo semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Han yang sudah menyiapkan. Terima kasih dulu ya. Kemarin kita berkumpul hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya. Udah pada sarapan belum? Ada yang belum nih? Udah belum beneran? Alhamdulillah ya, kita bertemu hari ini. Hari ini akan ada pemaparan training dari Pak Han. Ini untuk merefresh, tujuannya untuk merefresh kembali apa yang kita ketahui dari Pak ini. Apakah ada yang salah atau apa memang sudah benar? Benar, alhamdulillah kita kembali lagi yang kita bisa lebih lagi. Semoga training kali ini berjalan lancar, ini dapat kita aplikasikan dan dapat bisa menjadi masukan yang baik untuk kita semua, jadi berjalan dengan lancar lah untuk hardscape kita ya bisa lebih baik. Terima kasih pada DM, Pak Gun, Pak Buhaya yang sudah mengajak kita untuk melakukan training hari ini. Ya, sebelum mulai semuanya kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya lancar ya. Terima kasih banyak, tanpa panjang lebar kita mungkin ada dari Bu Haya atau Pak Gun yang mau sampaikan. Mbak, dari saya ini kan untuk mengasah keterampilan Bapak Ibu semuanya. Selama ini kan kalian bekerja udah melakukan pekerjaan, tapi saya ingin lebih detail, lebih kayak tuh lebih apa sih kerjaan untuk sekarang mau kerja apa ini mengenai apa? Brushing ya? Ya, brushingnya seperti apa sih yang bisa, yang benar gitu. Jadi saya benar-benar skill saya itu biasa kembali. Jadi tadi biar nggak ada problem kayak sampai sudut-sudut gimana sih untuk membersihkan sudut-sudutnya. Ini jangan cuma orang yang kelihatan mata aja, tapi yang tersembunyi juga harus dilihat. Jadi kayak kita punya daki di dalam badan ya kita harus digosok. Gitu. Itu intinya dia. Jadi kita nggak ada komplain lagi. Oke. Itu sih diri saya. Kita harus walaupun kita udah pengalaman di sini ya, tapi kita harus bisa tetap untuk lebih meningkatkan kemampuan kita. Mungkin dari Pak Sandi, dari HES, dari safety ada mau disampaikan Pak? Kalau saya Pak, dari masalah safety intinya semua itu pekerjaan memiliki resiko ya Pak, dan dampak. Pasti ini teman-teman kan bersinggungan dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya ya kan, ada resiko dermatitis dan sebagainya ya. Mungkin dari pengawas atau tim gitu harus juga mensosialisasikan apa bahayanya gitu ke teman-teman, dan yang cocok apa sih alat pelindung diri buat teman-teman ya, betul ya Pak ya, ya gatal-gatal dan sebagainya ya. Mungkin nanti itu disosialisasikan MSDS-nya seperti apa, dampaknya bagaimana, biar teman-teman juga mengetahui gitu. Oh ternyata
pekerjaan saya ada risikonya gitu, walaupun tidak beresiko tinggi, betul ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan Bapak juga di sini bisa kerja selama sehat, ya Bapak juga pulang ke rumah dalam kondisi yang utuh juga ya Pak ya. Mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Koperbi. Bersih, rapi, indah. Pesona. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trainingnya. Ya, untuk materi training hari ini ada 4 ya, sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, di antaranya ada dusting, lalu sweeping menggunakan lap duster, mopping, dan yang terakhir brushing. 4 pekerjaan ini sudah sering kita lakukan ya di area ya, udah rutin lah di area masing-masing. Jadi saya rasa sudah pada paham gitu kan. Cuma kadang teorinya aja yang sering miss nih di antara beberapa kru di area. Dan sebelumnya kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan bahwa materi training hari ini tidak serta-merta menjelaskan bahwa saya benar gitu sebagai pengawas, tidak, karena tujuannya adalah kita di sini berkumpul bersama untuk belajar bersama-sama. Jadi kalau ada yang kurang kita lengkapi, ada yang kurang tepat kita perbaiki. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang miss di antara materi saya dengan apa yang kita praktekkan di area, tolong diinfokan saja, karena yang namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Oke, untuk materi pertama dusting ya. Dusting itu kan bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya itu apa namanya, mengelap, katakanlah seperti itu, ya kan. Untuk SOP ini kalau saya ringkas semuanya sama ya. Dusting, sweeping, mopping, dan brushing itu tujuannya sama, membersihkan permukaan dari noda kotoran yang menempel ya, seperti itu. Yang membedakan hanya membedakan itu antara lain peralatan dan areanya saja. Oke, untuk dusting, maaf, kita menggunakan botol sprayer ya. Di area kita menggunakan botol sprayer dan juga apa namanya, majun, mohon maaf, cleaning cloth. Kalau kita sini sering majun ya. Kalau di area saya sebelumnya namanya cleaning cloth. Oke, ini di area-area housekeep biasanya atau housekeeping itu terbagi beberapa warna untuk fungsi dan kegunaan cleaning cloth. Untuk area umum seperti kita punya ruang pos, checkpoint, dan juga selasar gitu kan. Itu biasanya menggunakan warna biru seperti ini. Untuk area khusus seperti toilet biasanya merah. Cuma karena kita nggak punya toilet gitu kan, jadi kita nggak punya praktek untuk ke arah sana. Dan kita hanya punya cleaning cloth yang berwarna biru. Oke, sebelumnya biasanya untuk cara dusting di area, cleaning cloth ini kita lipat dulu, lipat 2 ini ya, lipat lagi, jadi 3 kali lipat ya kan, seukuran telapak tangan ya. Jika sudah, botol spray yang sudah kita berikan, kita isi chemical, kita semprot ke arah cleaning cloth biar rata. Setelah itu baru diaplikasikan ke material, bisa meja, dinding, list pintu, jendela, dan sebagainya. Oke Bu, boleh geser sebentar. Anggap aja ini untuk material di area ya, karena bisa jadi material itu di beda-beda area, beda bentuk dan apa namanya, dan fungsinya mungkin. Tapi yang sebagai pembelajaran ini kita anggap contoh aja ya. Sudah pinggirnya. Setelah itu baru kita bersihkan bagian tengahnya. Tumpang tindih, ngerti ya? Tumpang tindih atau kanan kiri secara berurutan seperti ini. Dari atas sampai bawah.
Pertanyaannya sekarang, kenapa harus bagian pinggir dulu, baru ke tengah? Kenapa nggak langsung, Pak? Dia lebih cepat kerjaannya. Ada yang tahu? Nggak ada. Ada. Ya, kenapa harus bagian pinggir dulu? Karena biasanya kalau di beberapa tempat kita kan ngejar waktu ya. Kalau kerja di pagi hari gitu kan. Nah, biasanya kalau langsung dihajar ke tengah, ini yang bagian pinggir suka ketinggalan. Dan semua itu sering banget kelihatan gitu, ada di area. Nah, itu fungsinya di pinggir dulu dikerjakan, baru yang tengah diajar. Tumpang tindih atas ke bawah, seperti itu. Biar semua bagian rata. Paham ya? Ya, yang kedua, kalau ini udah kita pakai, ya kan? Kira-kira bagian yang ini masih bersih nggak? Masih. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Nah, jadi tahu kan tujuannya kenapa dilipat sedemikian rupa? Tujuannya yang pertama, agar planning code ini berfungsi maksimal. Dan area yang kalian kerjakan itu bisa luas dan efektif. Itu tujuannya. Beda caranya kalau kalian langsung hajar aja, kan ember nih, ya kan? Ya kan air nih, cemplungin aja, ya kan? Kual-kual, hajar. Kira-kira bersih nggak? Bersih nggak tuh kanan kiri, depan belakang? Enggak kan? Itu nggak akan efektif. Dan itu yang kadang-kadang masih aja kita ketemuin di area masing-masing gitu. Makanya untuk penggunaan cleaning cloth, praktiknya seperti itu untuk teori di lapangannya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hand glove, apakah mesti saat casting penggunaan hand glove? Oh iya. Itu kan berkenaan dengan penggunaan kotoran atau Tuh. ya. Tuh. Oke, untuk apa namanya hand glove, biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang basah atau menggunakan air ataupun bahan kimia itu kita gunakan sarung tangan karet ya. Ya, untuk bagian dari apa namanya APD, ya kan, atau alat pelindung diri. Bisa pakai untuk sarung tangan karet, bisa sesuai dengan jenis kerjaan di area seperti itu. Mungkin ada berapa alasan bisa menggunakan APD atau enggak, karena biasanya kalau kerjaan di pagi hari itu ngejar waktu ya. Itu tidak terpikirkan, karena kalau nggak buru-buru biasanya pasti akan dapat jadi kendala gitu kan. Makanya kadang di area tuh ada yang pakai, ada yang enggak gitu kan. Tapi untuk SOV-nya kita perlu menggunakan sarung tangan karet atau hand glove seperti itu untuk pekerjaan basah yang menggunakan air ataupun bahan kimia seperti itu. Ya, ada lagi. Tapi satu lagi untuk pekerjaan yang tidak menggunakan air atau bahan kimia, seperti mungkin sweeping menggunakan lobby atau sapu nilon. Kalaupun ingin menggunakan sarung tangan, bisa menggunakan sarung tangan kain ya, bukan yang karet, agar lebih nyaman dalam bekerja di area masing-masing. Ada lagi yang mau tanyakan? Walaupun mungkin nanti perlu dicampur dengan air untuk bahan dilusinya. Kenapa saya bilang RTU? Karena untuk chemical sendiri ada yang RTU, ada yang konsentrat. Nah, kita yang punya di sini itu RTU, udah siap digunakan. Kalau konsentrat itu full chemical. Ya, jadi memang harus dilihat bahannya, apakah itu jenisnya, apakah itu RTU atau konsentrat seperti itu. Tadi bisa ya? Dilipat dulu. bensound.com